Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di YouTube channel Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku ya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum lanjut ke videonya, yuk kita absen dulu. Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton video aku ini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku hari ini yang gak jauh-jauh dari dunia perdapuran. Dan kalaupun shopping, yaitu ke pasar ya, nggak ke mall, shoppingnya ala emak-emak. Ini sebetulnya video aku tag di hari Minggu, cuma baru sempat ngupload ya teman-teman. Maklumlah sibuk ngurusin bocil. Sekarang pun adik Rafiq masih demam, jadinya belum sempat ngedit untuk video yang satu ini. Jadi ngedit videonya yang dekat-dekat di galeri aja teman-teman, maksudnya yang masih belum jauh tertumpuk-tumpuk videonya itu duluan yang aku edit karena buru-buru aja pengen setor video ya. Ini aku lagi belanja ikan di pasar pagi Alengka Pekanbaru ya teman-teman. Tuh ikannya di sini segar-segar semua, tapi nggak banyak pilihan, mungkin lagi nggak musim ya untuk ikannya. Nah ini tadinya si abang itu dia ngomong gini, saya jangan dimasukin video ya kak, saya ini buronan. Lucu aja dengarnya. Kalau si abang yang satu tadi bilangnya gini, kakak punya YouTube ya, kakak ngonten. Iya, apa sih nama YouTube-nya, nanti biar aku subscribe. Senang banget rasanya para penjual di pasar ini welcome teman-teman. Makanya aku senang juga belanja langganan sama abang-abang ini. Selain ikannya segar-segar, abang-abang ini juga orangnya ramah-ramah. Dan kalau misalnya ikannya itu masih sisaan sedikit, nggak sampai hitungan setengah kilo, itu pasti bakal dijadiin bonus buat aku. Kemarin aja aku beli ikan, anak ikan kecil-kecil atau namanya anak ikan gombolo itu. Kemarin saya minta yang setengah kilo, tapi ikan itu lebih dari setengah kilo, kesisaan sedikit. Kalau sekilo kurang, jadinya kesisaannya itu dia bonusin aja buat aku, mungkin karena aku udah langganan sama abang-abang itu. Mau ya teman-teman, untuk dubbing kali ini bising sekali karena malam tadi itu aku nggak sempat mau ngisi audio karena kan anak aku yang kecil Rafiq itu lagi batuk pilek. Jadinya aku kalau setiap malam itu pasti kebangun dengar batuknya adik Rafiq itu, mau ngasih minum adik Rafiq. Jadinya jam setengah 8 habis sholat isya kemarin aku langsung ketiduran ya ngisi dubbingnya. Jadinya di pagi hari ini, tahulah kan ya teman-teman, kalau di siang hari ada aja suara gangguan. Ini aku udah sampai di tempat abang-abang jual cabai langganan aku. Yang udah ikuti video aku pasti tahu lah ya kan. Ini aku juga udah sampai di tempat orang jual petai ya, tapi mungkin petainya lagi nggak musimnya teman-teman, jadinya sedikit, biasanya itu banyak. Nah ini saya juga udah sampai di bagian ikan asin, tapi saya nggak beli ikan asin, saya beli udang kering atau udang pepai gitu ya. Dan ini saya juga udah sampai di bagian telur. Untuk harga telur masih mahal ya teman-teman, itu kemarin saya beli 54.000 satu papannya. Dan saya juga beli telur puyuh. Ini saya mau beli daging dulu karena anak-anak nanti mau dimasakin dendeng. Nah untuk harga daging sama abang ini 1 kilonya 130. Kalau di los satu lagi 1 kilonya kemarin itu 140. Saya nggak tahu kenapa juga berbeda-beda harga dagingnya ya. Nah ini saya udah sampai di rumah. Tadi saya sempat beli makanan karena memang belum sarapan dari rumah, tadi mau ke pasar. Seperti biasa saya beli kembang tahu favoritnya adik Razik. Ini adik Razik lagi
makan kembang tahu ya teman-teman. Adik Razik itu paling suka sekali dengan kembang tahu ini. Lanjut ya, ini saya lagi sarapan. Tadinya saya beli lapik pisang ya. Ini adik Rafiq juga udah selesai sarapan. Saya lanjut aja, mau masukin ikan ke dalam kotaknya dulu ya teman-teman. Nah tadi saya juga beli, itu namanya ikan KP-KP, udah saya bersihkan, saya cuci. Untuk nyuci ikannya sebelum saya masak di sini, saya nyucinya satu kali aja karena mau saya simpan ke dalam kulkas. Sebetulnya untuk penyimpanan ikan supaya rasanya manisnya nggak hilang, kalau kata abang jualan ikan di pasar itu sebaiknya jangan dicuci atau jangan dibersihkan dulu. Jadi pulang di pasar itu kita langsung aja masukkan ke dalam kotaknya, setelah itu kita langsung simpan ke freezer. Itu bakalan tahan untuk 3 bulan ke depan. Makanya di sini saya nyucinya satu kali aja dulu, nanti kalau mau masak baru saya cuci bersih. Tadi saya juga beli cumi sekarang lagi murah-murahnya. Untuk harga cumi tadinya itu 1 kilonya 80.000, besar-besar loh teman-teman. Biasanya yang besar-besar itu bisa mencapai 100.000 loh. Mungkin si cumi lagi musim kali ya. Iya sih, kata mama saya kemarin pas saya pulang kampung, mama bilang cumi memang lagi musim dan lagi murah-murahnya. Lanjut, ini ikan kecil-kecil yang saya bilang tadi ya teman-teman. Nah tadinya untuk harga ikan ini 1 kilonya 40.000, jadi saya beli setengah kilo aja, tapi dibonusin sama abang itu jadinya lebih dari setengah kilo. Untuk ikan kecil-kecil ini harganya tetap sama, saya bayar setengah kilo. Rasanya bahagia sekali kalau dapat abang langganan jual ikan yang baik. Ini untuk dagingnya saya nggak cuci ya, untuk dagingnya langsung aja saya masukkan ke kotaknya biar nanti pas mau masak aja baru saya bersihkan agar nanti rasanya nggak hambar ya. Nah ini adik Rafiq mau ikut-ikutan, mau nyuci ikan juga katanya. Untuk ikan kemarin nggak banyak sekali ya teman-teman macamnya atau jenisnya, mungkin karena cuaca yang kurang bagus, jadinya di sini saya juga beli ikannya nggak banyak. Saya itu kebiasaannya kalau ke pasar itu beli ikan tuh kalau banyak jenis ikan segar-segar saya pasti beli aja teman-teman. Makanya kadang-kadang saya masuk pasar itu kadang udah 1 bulan 3 minggu baru saya masuk ke pasar lagi. Saya belanja banyak itu nggak habis juga untuk 1 minggu ya. Kalau ada yang tanya apa enak sih bun ikannya itu lama-lama di kulkas, saya jawab ya, untuk ikannya lama-lama di kulkas enak asal kita nyimpannya betul ke dalam freezer ya. Dan saya bilang juga tadi untuk cara penyimpanannya, cucinya jangan terlalu sering ya, cucinya 1 kali aja baru kita langsung simpan ke dalam freezer. Insya Allah untuk rasanya nggak akan berubah ya. Ini salah satu tip yang saya dapat dari abang-abang penjual ikan. Makanya tadi saya bilang juga kalau bisa jangan kita cuci bersih, langsung kita masukkan aja ke dalam kulkas dengan darah-darah segarnya itu yang bikin ikan itu nggak berubah untuk rasanya. Cuma saya tetap aja di sini saya cuci dulu 1 kali. Untuk harga sekarang ini semuanya melonjak tinggi ya, jadi ibu-ibu rumah tangga sekarang dibikin pusing dengan harga bahan pokok yang begitu melonjak tingginya. Saya juga sempat kebingungan pas belanja ke pasar kemarin karena sepertinya jauh sekali naik untuk harga-harganya. Mungkin bisa jadi juga pengaruh cuaca, saya juga nggak tahu ya teman-teman. Dan mudah-mudahan aja akhir tahun ini semua barang pokok bisa turun lagi agar emak-emak nggak pusing untuk mikirin harga-harga yang begitu melonjak tingginya ya. Tadi saya sempat juga beli kerang, untuk harga kerangnya sekilonya tadi 25.000. Di sini saya mencuci bersih dulu untuk kerangnya supaya kerangnya cucinya bersih, jadinya saya kucil-kucil gitu ya teman-teman. Saya putar-putar dengan tangan agar pasir-pasir yang di kerang itu bisa rontok. Di sini untuk penyimpanan kerang saya nggak langsung simpan segar-segar gini aja ya, tapi saya rebus dulu
baru saya masukkan ke dalam freezer. Jenis kerang yang satu ini enak kali loh teman-teman, mau kita bikin sop atau kita rebus gitu aja, habis itu kita bikinkan sambal bawang kecapnya, itu enak sekali. Nah ini udah selesai saya bersihkan semua. Tadi saya beli daging 1 kilonya tadi 130, ada ikan kecil-kecil yang saya bilang tadi ya teman-teman. Nah itu nggak sabaran saya nengok lalat itu mondar mandir aja di atas ikan, mungkin karena bau ikan yang amis jadinya dia ikutan mondar mandir aja dari tadi di situ. Pengen sekali saya saya pukul pakai penyapu lah, itu rasanya si lalat. Nah itu saya juga udah ada, saya tadi juga beli ikan langgai, saya juga tadi beli ada ikan sarau, saya beli udangnya sedikit aja 1/4 karena nanti saya rencananya mau bikin kerang sama udang itu mau saya bikin saus aja ya teman-teman. Nah ini saya udah selesai prepare-nya tadi, lanjut aja ya, saya mau simpan langsung aja ke dalam kulkas ya teman-teman. Saya masukin semuanya ke dalam freezer. Insya Allah untuk belanjaan ini bakal tahan untuk 2 minggu ke depan ya. Jadi teman-teman di rumah jangan pada salpo ya dengan belanjaan saya yang bilang, Bun itu kebanyakan kali apa habis untuk 1 minggu. Jawabannya nggak habis ya teman-teman, tapi itu kadang-kadang bisa 2 minggu atau 3 minggu baru saya masuk ke pasar lagi, tergantung keadaan ya. Kalau saya lagi rajin masak, saya masak. Kalau lagi malasnya kadang saya suka beli aja ya. Nah ini untuk kerangnya tadi saya udah bilang ya, sebelum masuk kulkas saya rebus dulu. Kalau udah pada terbuka semua baru saya salin, saya dinginkan dulu di dalam kotak itu. Setelah dingin baru langsung aja saya simpan ke dalam freezer. Lanjut ini saya juga mau nyusunin untuk telur-telurnya. Untuk telur itu satu papannya saya beli 54.000, itu ukurannya bukan yang paling jumbo ya, ini ukuran sedang. Kalau telur saya memang boros, satu papan itu paling itu untuk stok 1 minggu aja. Pasti ada yang nanya, masa iya satu papan untuk stok 1 minggu sih Bun? Iya, karena saya setiap pagi selalu konsumsi 2 butir telur untuk sarapan pagi. Nah lanjut di sini tadi saya udah beli bawang. Bawang itu 1 kilonya 38.000. Tadi ada 2 jenis, ada yang 40 dan ada yang harga 38.000. Saya sempat tanya sama abang itu, bedanya di mana sih Bang? Bedanya cuma yang 40 itu kering, nah yang 38.000 itu agak basah. Dan untuk ukurannya juga sama dengan yang 40.000. Ya udah saya ngambil aja yang 38.000. Tadi saya juga beli cabai. Cabai itu 2 macam juga untuk harganya teman-teman. Untuk harga cabai bukit itu 1 kilonya 80. Kalau untuk harga cabai Medan atau cabai Aceh itu 1 kilonya 70.000. Nah tadi saya ngambilnya yang cabai bukit ya. Nah ini semua barang belanjaan saya untuk hari Minggu ini ya teman-teman. Sebenarnya ada yang kelupaan juga sih saya videokan tadi, padahal saya juga beli jeruk nipis loh tadi teman-teman, tapi lupa saya mau prepare-nya tadi. Maklum pas saya lagi prepare gini ada kakak yang datang, jadinya nggak konsentrasi buat prepare ya. Lanjut ya, ini saya tadi beli sukun, Abang Raja minta dibikinin keripik sukun, makanya ini saya bikinin dulu untuk keripik sukunnya si Abang Raja. Padahal ini waktu udah mepet-mepetnya, karena saya nanti lepas zuhur juga mau pergi ke asramanya Abang Rafa ya teman-teman. Ya udah namanya permintaan anak, makanya dibikinkan dulu sebelum menjelang habis zuhur ya. Padahal ini jam udah menunjukkan jam 12, tapi saya bela-belain aja dulu bikin makanan untuk si Abang Raja. Dan tadi pun saya ditolongin juga atau dibantu sama kakak buat
marutin itu si buah sukun tadi, karena kan aku tuh mau bikin keripik sukun ya. Nah, gimana nih teman-teman di rumah? Apakah yang udah pernah coba bikin keripik sukun? Apa ada yang nggak tahu ini namanya buah apa? Atau ada yang beda penyebutannya di kota kita masing-masing? Kalau di kota teman-teman tadi namanya buah apa ya? Kalau di tempat aku ini namanya buah sukun. Buah yang satu ini banyak manfaatnya, dia juga mengandung kalsium, dan buah ini juga enak dikolak, dikukus atau digoreng, dibikin keripik. Kalau dibikin keripik apalagi kita tambahin bumbu balado, rasanya mantul banget loh teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, cobain deh bikin. Tapi ini kemarin itu aku rencananya mau bikin pakai balado, tapi pas aku ke warung, bumbu baladonya udah mau expired, jadinya saya nggak mau beli ya teman-teman, takut juga mau konsumsinya, jadinya original aja untuk rasanya. Tapi alhamdulillah habis juga dicekilin sama anak-anak ya. Ini untuk keripik sukunnya udah mulai matang ya, udah berwarna kuning. Ini lanjut aja kita tiriskan. Untuk buah sukun ini harganya sekarang pun udah mahal. Tadi itu ukuran sebesar itu aku belinya harganya 15.000 ya, tapi alhamdulillah banyak juga dapatnya. Itu aku masukkan ke toples penuh juga untuk toples ukuran itu ya teman-teman. Ini bisa juga loh kita jadikan untuk ide usaha bikin keripik sukun. Jarang-jarang loh ada keripik sukun ini orang yang jual. Nah, lanjut ya, di malam harinya ini diajakin sama anak lajang nyoba makanannya lagi viral, yaitu mie Bangladesh katanya ya teman-teman. Nah, ini abangnya suaranya merdu sekali, saya suka sekali dengerin suara abang ini nyanyi lah. Ini anak lajangku ya teman-teman, kemarin itu dia ada lama scroll-scroll di IG, makanannya lagi viral ini katanya, entah kenapa kebetulan pula pulang dari asramanya si abang Rafa, kami belok, nggak tahu-taunya jumpa aja tempat yang dibilangin si abang itu, katanya rezeki kali lah ya katanya. Padahal udah lama sekali loh abang scroll-scroll makanan yang lagi viral ini. Ya udah, lanjut aja kita cobain, tapi untuk rasanya memang nggak mengecewakan ya. Ini abang Razi pesannya mie Bangladesh jumbo, rasa daging. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah klik video aku ini, dan bagi teman-teman yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak juga ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya, agar akun aku ini bisa lebih berkembang lagi, dan aku lebih semangat lagi dan lebih rajin lagi buat video. Dan semoga aja ya video aku ini bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah semua. Kalau seandainya ada kekurangan di video aku ini, aku minta maaf ya teman-teman, maklumlah aku cuma manusia biasa ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.